Hal-hal yang membatalkan puasa, segera hindari. Puasa termasuk dalam salah satu rukun Islam dan salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah, 183. Pastinya dalam bulan suci Ramadan ini, keinginan menjalankan puasa sampai sukses sangat diinginkan. Tetapi sebagai salah satu bentuk ibadah, puasa tidak selamanya berjalan lancar. Oleh karena itu, untuk menjalankan puasa dengan lebih maksimal maka perlu kita ketahui beberapa hal yang membatalkan puasa. Berikut penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Hakikat puasa adalah menahan diri dari lapar dan haus, sehingga hukum makan dan minum sejatinya membatalkan puasa. Meski keduanya adalah kebutuhan, namun hal ini dilarang selama seseorang menjalankan puasa. Jika kita makan dan minum dengan tidak sengaja karena lupa, maka tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah menahan nafsu makan dan minum hanya dari subuh hingga petang saat berbuka. 2. Muntah dengan sengaja. Muntah adalah keluarnya makanan atau minuman dari perut melalui mulut. Muntah atau mual bisa terjadi disengaja ataupun tidak dengan kondisi tertentu. Apabila muntah tersebut disengaja dengan memasukkan jari ke mulut hingga akhirnya makanan keluar kembali, hal tersebut merupakan hal yang membatalkan puasa. Tetapi jika seseorang muntah tanpa disengaja, sakit atau secara tiba-tiba, maka puasanya tetap sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya menkada puasanya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya menkada puasanya." Hair Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan syarat, selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya yang tertelan kembali. Namun, jika muntahannya tertelan dengan sengaja, maka puasanya batal. 3. Berhubungan seksual. Hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah berhubungan suami istri pada siang hari atau waktu sedang berpuasa. Bukan hanya batal tapi juga terkena denda atas perbuatannya tersebut. Denda tersebut yakni berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, orang tersebut harus membebaskan budak atau wajib memberi makanan pokok senilai 1 mad atau sekitar 0,6 kg beras kepada 60 fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Quran Surat Al-Baqarah 187. 4. Keluarnya air mani, sperma, secara sengaja. Air mani keluar akibat onani atau ada hasrat saat melihat atau bersentuhan dengan lawan jenis akan membatalkan puasa. Termasuk keluar meski tidak ada hubungan seksual di dalamnya. Kesengajaan itu bisa disebabkan seperti melakukan aktivitas seperti masturbasi, berciuman, berpegangan dengan lawan jenis, melihat aurat lawan jenis secara sengaja. Air mani keluar tersebut keluar akibat timbul hasrat atau nafsu yang membuat puasa menjadi batal. Hal ini berbeda jika air mani keluar dengan tidak sengaja seperti karena mimpi basah, puasanya tetap sah dan bisa dilanjutkan. 5. Merokok. Sebagian besar ulama menganggap bahwa merokok dianggap membatalkan puasa walaupun tidak ada benda yang ditelan. Karena merokok bukanlah sekedar menghirup, karena asap tembakau dalam merokok mengandung partikel yang dapat mencapai perut. Syekh Sulaiman Al-Ujali menyebutkan bahwa asap termasuk hal yang membatalkan puasa yang harus dipilih. Artinya, ada juga jenis asap yang tidak dianggap membatalkan puasa. Contohnya adalah asap yang dihirup ketika masak atau di jalan. 6. Haid dan nifas. Menstruasi atau haid adalah keluarnya darah kotor bagi perempuan dan biasa terjadi setiap bulannya. Darah haid yang dimaksud ini juga termasuk flek yang keluar seiring mendekati masa haid. Sedangkan nifas masa seorang wanita sehabis melahirkan dan biasanya berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Dengan demikian, saat haid dan nifas dalam Islam, perempuan tidak diperbolehkan untuk puasa malah hukumnya haram. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu tidak tahu bahwa jika haid kamu tidak sholat dan tidak berpuasa?
Ia menjawab, benar, beliau bersabda, itulah dari kekurangan agamanya. HR. Bukhari dan Muslim. Jadi jika seorang wanita haid atau nifas saat berpuasa, maka puasanya batal atau tidak sah dan ia harus mengganti puasa tersebut tanpa harus membayar kafarat. Namun jika haid atau nifas berakhir sebelum terbit fajar, maka puasanya sah. 7. Sengaja memasukkan benda ke organ dalam. Ini termasuk ketika ada benda, ain, yang masuk dalam salah satu lubang. Artinya yang berpangkal pada organ bagian dalam, yang dalam istilah fiqh biasa disebut dengan jauf. Jauf adalah lubang mulut, telinga, dan hidung. Ini memiliki batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut maka puasa menjadi batal. Dalam hidung, batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan muntaha haisum, pangkal insang. Ini letaknya sejajar dengan mata. Untuk organ telinga, batasannya adalah yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Sedangkan dalam mulut, batas awalnya adalah tenggorokan yang biasa disebut dengan hulkum, dikutip dari Syekh Zainuddin Al-Maliyabari, Fath al-Mu'in, Juz 1, hal 259. 8. Memasukkan benda ke lubang urin, kubul, dan dubur. Beberapa kondisi lantaran masalah penyakit atau juga dengan alasan lain, memasukkan sesuatu benda ke dubur dan kubul merupakan salah satu yang membatalkan puasa saat Ramadan. Contohnya jika seseorang menjalani pengobatan dengan obat ke salah satu dari kubul atau dubur maka akan membatalkan puasa. Misalnya penderita ambeien atau penyakit lain yang memungkinkan menggunakan kateter urin. Atau apabila lubang kubul dan dubur kemasukan sesuatu benda. Misalkan, cebok tetapi jari tangan terlalu menekan sehingga benar-benar masuk ke dubur, hal itu pun membatalkan puasa. 9. Hilang akal atau gila. Salah satu syarat mutlak seorang muslim wajib melakukan ibadah adalah memiliki akal sehat. Sehingga seperti halnya rukun salat, orang yang berpuasa juga harus dalam keadaan sadar atau waras. Ketentuan ini disampaikan juga dalam hadits riwayat Abu Daud dan Ahmad yang memiliki arti. Hukum puasa tidak berlaku atas 3 orang, anak kecil hingga dia balik, dewasa, orang gila hingga dia waras, dan orang tidur hingga dia bangun. 10. Pingsan. Pingsan bisa disebabkan dari masalah kesehatan ataupun karena kurangnya stamina tubuh. Jika ini terjadi, maka termasuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Sama seperti gila, pingsan membuat penderitanya tak sadarkan diri atau hilang kesadaran. Sehingga si penderita tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan puasanya. 11. Murtad atau keluar Islam. Murtad merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa karena salah satu rukun wajib puasa adalah harus beragama Islam. Sehingga ketika seseorang keluar dari Islam maka saat itu pula gugur kewajibannya untuk berpuasa maka otomatis puasanya batal. 12. Menelan dahak. Jika seseorang mengeluarkan dahak yang sudah dikeluarkan ke rongga mulut, lalu dengan sengaja menelan kembali dahak tersebut, maka hal ini dapat membatalkan puasa. Menurut beberapa pendapat ulama, dahak berasal dari pangkal hidung, alias tidak keluar dari mulut. Hal ini mirip dengan muntah, dan masih memungkinkan seseorang untuk menghindarinya. Demikianlah beberapa perkara yang membatalkan puasa. Semoga kita dapat menjaga puasa kita dari hal-hal yang sudah diuraikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan memberikan keberkahan dan ampunan di bulan Ramadan ini. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.